Tahukah Anda bahwa setiap manusia memiliki pemikiran yang selalu dipenuhi akan beberapa hal, mulai memikirkan dan mengembangkan bisnisnya bagi orang-orang yang memiliki wirausaha. Ada juga yang bingung memikirkan pekerjaan, juga bingung memikirkan penghasilan bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan tetap. Kadang di sebagian kita sebagai umat manusia memikirkan hal-hal yang anggap saja tidak akan terjadi di dunia nyata. Kejadian semacam ini oleh khalayak umum manusia diistilahkan dengan khayalan. Bahkan perbuatan baik dan buruk seorang manusia sebelum terwujud menjadi sebuah pekerjaan, ini juga disebabkan oleh hal-hal yang ada di dalam pikiran. Lantas bagaimana agama menyikapi hal tersebut, khususnya agama Islam? Mari kita kupas tuntas bersama pandangan Islam terkait hal-hal yang ada di dalam pikiran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwan, sahabat mugosai rahimakumullah. Manusia adalah ciptaan yang paling istimewa dibanding dengan ciptaan Allah yang lainnya. Sebagaimana yang Allah telah jelaskan bahwa manusia lebih mulia dibanding ciptaannya yang lain. Hal ini dikarenakan manusia dibekali ilmu pengetahuan dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bukti karunia ilmu yang telah diberikan kepada manusia, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan juga manusia diberi bekal sekaligus dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh nama-nama benda yang ada di muka bumi, seperti penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan Dia telah mengajarkan beberapa nama benda yang ada di muka bumi. Kemudian Allah mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Firman Allah ini secara tidak langsung memberi kefahaman kepada kita bahwa nama-nama benda yang telah Allah sebutkan hanya diberikan kepada manusia. Dengan bukti malaikat ditanya Allah tidak bisa menyebutkan benda-benda tersebut. Namun di balik kemuliaan karunia yang telah Allah berikan kepada manusia, keistimewaan yang telah Allah berikan kepada anak cucu Nabi Adam, dan kehormatan yang telah diberikan kepada manusia, ada sosok yang tidak terima akan hal tersebut. Bahkan ia berani menentang terang-terangan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala Allah memerintahkan ia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sosok tersebut adalah iblis la'natullah, na'udzubillahi min dzalik. Sejak saat itu Allah menetapkan bahwa iblis adalah ciptaan yang abadi mendapatkan siksaan. Dari peristiwa inilah mengakibatkan iblis mulai memiliki misi untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam atau manusia. Iblis memiliki berbagai macam cara
untuk menggoda dan menjerumuskan manusia, mulai membisikkan lewat pikiran dan membujuk lewat pekerjaan, sehingga manusia benar-benar terjerumus oleh ajakan iblis ke dalam jurang pembangkangan akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun sahabat mughosai rahimakumullah. Terkait dengan pemikiran dan juga hal-hal yang ada di dalam pemikiran manusia yang sering digoda oleh iblis, mari kita bahas bagaimana ulasan ulama tentang permasalahan hal-hal yang ada di dalam pikiran manusia. Ulama mengemukakan hal-hal yang terjadi di dalam pikiran manusia sebagaimana berikut. Tahapan yang pertama dari sekian banyaknya tahapan yang terjadi dalam pikiran manusia, yang jumlahnya ada 5. Yang awal adalah hajis. Hajis adalah bisikan yang terbesit dalam pikiran. Hal ini selalu mengiringi manusia selagi pikirannya masih aktif. Jarang orang yang mampu mencegah datangnya hajis. Tak jarang kadang banyak manusia yang melamun, menyendiri, seakan-akan memikirkan sesuatu, dan juga menyusun apa yang ada di dalam pikiran. Manusia semacam inilah yang mulai mengikuti bisikan yang ada. Karena memang bisikan yang ada pada pikiran manusia sulit untuk dicegah, sehingga jarang sekali orang yang mampu untuk mencegah datangnya bisikan. Hal tersebut sangatlah nyata pada diri manusia selagi manusia pikirannya masih aktif. Bisikan akan datang kapanpun yang ia mau. Bisikan bisa datang berkali-kali dengan tema yang berbeda-beda. Contoh kecil, kadang dalam pemikiran terbesit sekejap keinginan kita untuk melakukan kebaikan, kadang juga sekejap keinginan kita untuk melakukan keburukan. Sehingga bisikan semacam ini tidak mungkin manusia bisa mencegahnya. Oleh sebab itu, iblis sangatlah berperan penuh akan bisikan-bisikan yang ada pada diri manusia. Yang kedua adalah khotir. Tahapan selanjutnya setelah manusia tergoda dengan bisikan, ia akan mengalami yang namanya khotir. Khotir adalah lintasan hati yang sudah sampai level membayangkan suatu bisikan, yang artinya dari bisikan yang paling banyak dibisikkan oleh iblis adalah bisikan yang sampai masuk ke taraf khotir, yang akan bisa digunakan iblis untuk menggoda manusia. Contoh kecil, jika manusia sudah mulai terbesit di pikirannya ingin melakukan sesuatu, kemudian hatinya juga ikut campur, ikuti alur dari bisikan tersebut, maka keduanya sudah mulai ada titik temu. Jika sudah semacam ini,
perasaan kita mulai sinkron dengan apa yang ada di dalam bisikan. Sebuah contoh, jika bisikan mengajak kita untuk ngopi, maka kalau saja bisikan tersebut sinkron dengan khatir, lintasan dan membayangkan apa yang ada di dalam hati, maka perasaan mulai mengatur strategi, membayangkan enaknya aroma kopi, mulai membayangkan tempat di mana enaknya buat ngopi, dan juga mulai membayangkan teman yang nyaman dibuat untuk nongkrong sambil menikmati kopi. Setelah keduanya ini lolos, maka manusia akan memasuki level yang ketiga, yaitu hadisun nafsi. Hadisun nafsi adalah kata hati, yang artinya perasaan hati kita mulai ikut bergabung dengan bisikan dan juga bayangan yang ada dalam perasaan. Sehingga di tahapan yang ketiga, manusia mulai melangkah ke sebuah keputusan antara tidak dan melakukan ajakan yang ada dalam bayangan perasaan. Disinilah manusia sering bimbang, mulai memiliki sifat bingung, mulai ragu akan keputusan, dan memikirkan segala resiko. Jika kita contohkan bisikan mengajak kita untuk mencuri, kemudian bayangan perasaan sudah mengatur langkahnya strategi, maka hadisun nafsi mulai bimbang dengan segala resiko yang akan diperoleh jika mau mengerjakan pekerjaan mencuri. Inilah yang dinamakan dengan hadisun nafsi. Setelah hadisun nafsi mulai ikut bergabung dengan bayangan perasaan dan juga bisikan, maka tahap yang selanjutnya adalah hamun. Hamun diartikan sebagaimana pengertian ulama, yaitu mulai sedikit mantap untuk melakukan pekerjaan sehingga taraf levelnya di atas 50%, kurang lebihnya 75%. Dan yang paling akhir adalah azmun. Azmun, teguhnya hati, mantap, berniat ingin melakukannya. Inilah 5 tahapan pemikiran yang ada di dalam diri manusia sebelum pemikiran tersebut mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Dari kelima di atas, lantas bagaimana pandangan Islam mensikapi apa yang ada dalam pikiran manusia? Oleh sebab itu, di dalam Islam telah dijelaskan, jika hanya sebatas bisikan, maka ia masih bisa dimaafkan. Karena sangat mustahil bagi manusia untuk lari dari sebuah bisikan. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu bayangan dalam perasaan, yakni hati mulai membayangkan, maka hati yang mulai membayangkan dan juga didukung dengan adanya kata hati yang mulai bimbang akan melakukan dengan segala resiko. Jika mampu kita mencegahnya mengarah ke hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keduanya masih dimaafkan selama belum bentuk ucapan dan amalan. Hal ini telah dijelaskan oleh hadis Nabi, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengampuni umatku dari apa yang dibicarakan oleh hatinya selama belum diucapkan dan dilakukan. Hadis riwayat
Ahmad Bukhari. Sedangkan untuk tahapan yang terakhir, yaitu hammun dan azmun, ini sudah dianggap sebuah pekerjaan, yang artinya ketika manusia sudah memperlakukan hammun pada dirinya, sedikit mantap ingin melakukan pekerjaan dan sedikit mantap ingin menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti manusia akan merambah ke level selanjutnya, yaitu azmun, memiliki tekad kuat ingin melakukan, sehingga hammun dan azmun, sedikit mantap dan tekad yang kuat, ini sudah dinyatakan pekerjaan. Jika itu baik, maka mendapatkan pahala. Jika itu buruk, berarti mendapatkan dosa. Hal inilah yang termasuk di dalam beberapa keterangan yang menyatakan bahwa hati memiliki penyakit yang bisa mengakibatkan pemilik dari hati tersebut mendapatkan catatan amal kejelekan. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Dari kejelasan di atas bisa disimpulkan, baik dan buruk hanyalah sifat, sehingga kesimpulan akhir dari apa yang telah dipaparkan oleh baginda Nabi lewat hadisnya ialah baik dan buruk manusia selagi belum bentuk ucapan dan juga belum dilakukan, maka semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat mungkin bisa dicegah jika itu buruk, dan juga sangat mungkin bisa dilakukan jika hal tersebut baik. Demikian, jika dirasa ini bermanfaat, jangan lupa share dan bagikan ke teman-teman dekat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.